Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muhammadin wal mu'minin wa ilaihi yurja'ul amru ya fatahu ya alim ibqa alaina akan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Saya bersyukur bisa hadir di sini. Ini dalam rentang waktu 1 bulan, ini ketiga kalinya saya datang di sini. Jadi Mas Bambang bilang suaranya akan 3 kali lipat, kursinya 3 kali lipat. Enak. Kalau saya ke sini 11 kali, berarti 11 kali lipat. 20 kali lipat sampai melampaui 100%. Itu seperti bercanda, tapi sebetulnya kita memang sedang berikhtiar. Inilah kesempatan besar PKB untuk bisa menang besar di mana-mana. Amin. Dalam bahasa Indonesia ada satu peribahasa, jangan membunuh angsa yang sedang mengerami telur emas. Itu peribahasa. Jangan membunuh kesempatan yang sudah terhidang di depan mata. Maka kewajiban PKB sekarang adalah tidak membunuh angsa yang sedang mengerami telur emas, tidak membunuh kesempatan yang sudah tinggal di hari depan. Jadi mari kita tidak berhenti berikhtiar. Mas Bambang, boleh nggak saya kasih usulan untuk yelnya? Menurut saya supaya yelnya bunyinya begini, tidak usah pakai salah. Perubahan, jawabannya amin. Perubahan, amin. Perubahan, amin. Lalu kemudian amin, menang. Amin, menang. Amin, menang. Itu saran saya. Siap. Karena PKB itu sekarang punya satu kata yang tidak ada pihak lain punya. Amin. Dan mau dilarang seperti apapun sama Bawaslu, sama Panwas, tidak boleh diteriakan di masjid-masjid, tidak akan ada yang boleh. Hampir di semua masjid Jawa Tengah sama berdiri dilarang juga. Amin. Gak bisa diubahkan. Jadi kalau perubahan sebagai perubahan sebagai yang kita targetkan, maka jawabnya amin. Perubahan amin. Amin dalam pengertian Anies Baswedan, Abdul Muhaimin Iskandar, jawabnya menang. Mari kita praktekkan. Siap? Perubahan. Itulah yang kita. Mari kita rumuskan kesempatan ini. Yang pertama, rasanya PKB saat ini mengalami penambahan semangat yang luar biasa. Dikarenakan ketua umum partai menjadi calon wakil presiden, dan itu artinya PKB membuat sejarah. Amin. PKB berubah status dari panitia perkawinan menjadi pengantin sekarang. Jadi panitia pernikahan itu bagus, tidak ada yang menyalahkan. Pahalanya banyak, modalnya
panitia pernikahan seorang anak di sebuah tempat di Jawa Tengah yang megah beberapa waktu yang lalu kan. Ternyata yang bersangkutan sepertinya gagal di pengantin. Tanpa kita mencela orang lain, mari kita syukuri kesempatan pertama. PKB yang berubah status dari panitia perkawinan menjadi pengantin. Kedua, umumnya menjadi calon wakil presiden. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tanggal berapa hari ini? 22. 22. Hari santri. Di hari santri ini ada dua santri. Ini loncat terlalu jauh. Ini kecil kalau ngomong. Nggak boleh. Hari santri, ada dua santri. Pak Mahfud MD dan Gus Imin. Kita harus hadir terus. Pak Mahfud santri, Gus Imin santri. Bedanya adalah ini keturunan langsung pendiri Nahdlatul Ulama. Allahu Akbar. PKB bukan hanya punya pengantin, tapi PKB mengantarkan seorang darah titisan langsung pendiri NU. Ada yang mengeras suara dari Bapak bersama. Barakallah. Itu kesempatan kedua. Artinya apa? Mungkin orang sedang menahan diri untuk mengungkapkannya, tetapi aku yakin saya di seantero Indonesia ini banyak sekali nadiyin, banyak sekali santri, banyak orang NU, termasuk yang hanya simpatisan NU yang saat ini sedang bangga-bangganya dikarenakan keturunan langsung pendiri NU akhirnya mendapatkan tempat yang semestinya ia dapatkan. Kesempatan yang kedua, jadi PKB saat ini punya kesempatan untuk memperlihatkan bahwa sekalipun PKB partai untuk semua orang, tetapi PKB ini partai yang berumah, yang berakar di basis Nahdliyin, di Nahdlatul Ulama. Saya mengatakan ini bukan sebagai Mustasar PBNU DKI Jakarta. Saya mengatakan ini sebagai konsultan pemenangan PKB. Kenapa saya katakan itu? Karena saya hati khawatir salah pahami seperti yang saya sampaikan berulang-ulang di banyak forum. Nanti saya dapat surat peringatan. Mustasar PBNU kampanye. Tidak, saya tidak datang sebagai mustasar, saya datang sebagai konsultan pemenangan PKB dan sewajarnya PKB mengambil kesempatan yang sedang terhidang, yaitu ketika PKB punya kesempatan emas membesarkan rumahnya, dikarenakan semua orang akhirnya sadar ini adalah rumah besar orang NU. Orang NU boleh memilih partai mana saja, itu hak warga negara. Tetapi PKB berhak juga untuk mengambil simpati, dukungan dan pilihan warga NU. Yang ketiga, ini tanggal berapa? 22 Oktober. 3 hari yang lalu Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar sudah didaftarkan ke KPU. Barakallah. Bagi ibu, bapak dan teman-teman yang kemarin masih was-was, kemarin terus bergadang tangan, menundukkan kepala, berdoa habis-habisan di hadapan Allah agar pasangan ini diselamatkan dari tindakan-tindakan dan ancaman-ancaman kriminalisasi yang tidak main-main di Indonesia belakangan ini. Insya Allah was-was itu sudah boleh diakhiri, sekalipun jangan sepenuhnya. Kenapa? Karena di Indonesia ada konvensi. Konvensi itu adalah aturan tidak tertulis. Jika seseorang sudah secara resmi didaftarkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, maka tidak akan ada proses hukum apapun yang akan mengganggunya. Artinya
dan sejalan dengan konvensi kita. Kalau sudah terdaftar, maka kemudian tidak lagi ada peluang kriminalisasi. Ini kesempatan. Kalau mau teriak Allahu Akbar, silakan. Takbir. Allahu Akbar. Ini Barakallah. Amin. karena takut dianggap 212, takut dianggap HTI. Ini kesalahan yang harus dibongkar di kepala kita. Di Jakarta 2017, orang meneriakkan Allahu Akbar itu dimusuhi sampai hari ini, disebut kadrun, dan saya salah satu rajanya kadrun karena saya konsultannya Anies Sandi. Saya mau katakan apa yang sempat disampaikan di beberapa forum. Jika ada orang lain yang boleh menggunakan intelijen, jika ada orang lain yang boleh menggunakan polisi, jika ada orang lain yang boleh menggunakan penguasa dan pengusaha-pengusaha besar, aparatur seluruhnya digalak untuk kerja pemenangan, masa orang Islam teriak Allahu Akbar aja untuk bisa menang tak boleh? Di mana ceritanya itu? Tetapi tentu saja sebagai penjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus teguh memisahkan diri dari pandangan-pandangan lain yang berbeda dan tidak sejalan. Tetapi meneriakkan Allahu Akbar sebagai salah satu cara bersemangat, secara menyemangati, tidak ada salah. Allahu Akbar. Baik, itu kesempatan yang ketiga. Saya sudah sebut 3 ya. Nomor 1, ketua umum ada di kertas suara. Maka PKB mengantarkan menjadi pengantin, bukan menjadi panitia perkawinan saja. Tapi kemudian ini hari santri dan kita syukuri bahwa santri ada di kertas suara, dan salah satu santri di kertas suara itu adalah keturunan langsung dari pemerintah. Saya sebut 2 karena kan yang nomor 3 belum mengumumkan wakilnya. Kita tidak tahu apakah yang akhirnya jadi wakil presiden Pak Prabowo itu Gus Gibran atau siapa. Kita tidak tahu. Kalau ternyata Gus Gibran berarti tetap ada 2 santri karena itu bukan santri. Ada Gus yang lain sebetulnya, Gus Harimurti Yudhoyono, tapi kelihatannya bukan pilihan. Kesempatan yang keempat itu adalah Pileg dan Pilpres bersamaan. Kalau 4 tahun yang lalu Pilpres dan Pileg bersamaan membuat tipu, tidak membuat leluasa misalnya, maka Pilpres dan Pileg 2024 membuat PKB leluasa. Kenapa? Karena di panggung kampanye yang sama menyebutkan PKB dan menyebutkan Gus Imin itu bisa dilakukan bersamaan dalam satu nafas kampanye. Barakallah. Indah sekali loh itu. Kita aja yang pernah memikirkan itu. Bayangkan kalau PKB harus kampanye. Saya perkenalkan calon wakil presiden B yang bukan orang PKB, yang bukan ketua umum PKB. Kan ikut kita Siap. mengkampanyekan diri sendiri untuk pileg. Ini kan yang harus dilakukan Bapak Ibu dan teman-teman. Lalu kemudian harus menyebut calon untuk pilpresnya yang tidak ada hubungan langsung dengan kedudukan tertentu atau struktur dalam PKB. Tapi kali ini ketua umum yang disebutkan. Jadi karena itu ini kesempatan yang jangan dilewatkan. Buat sebanyak mungkin alat peraga kampanye, media luar ruang yang menyatukan gambar ibu bapak dan teman-teman dengan gambar kandidat. Perjuangkan semua yang sekarang menjadi visi-visi kandidat sebagai bagian dari perjuangan Bapak Ibu sekalian di dapil masing-masing. Selamat datang Mas Taufik. Bendahara fraksi DPR RI. Manfaatkan kesempatan luar biasa ini di dalam kampanye pileg. Jadikan kampanye di dapil-dapil sebagai kampanye
menggalang pemilih yang mungkin ikhlasnya hanya mencoblos tanda gambar, dan pastikan bahwa tanda gambar yang dicoblos adalah PKB. Dan yang ketiga, dalam satu nafas kampanyekan pilpresnya karena ketua umum PKB ada di kertas suara bersama. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadikan kesempatan ini sebagai kampanye 3 hal sekaligus dalam satu nafas. Kalau bikin APK, kalau bikin media uang, jangan lupakan 3 aspek itu. Memperjuangkan diri sendiri menang, memperjuangkan partai yang untuk dipilih, dan memperjuangkan kandidat, yaitu ketua umum PKB untuk dipilih. Ini kesempatan yang lama, yang tidak semua partai yang lain itu punya. Bayangkan, dari semua partai peserta pemilu 2024, hanya 2 saja partai yang punya peluang sejarah seperti itu, yaitu PKB dan Gerindra. Hanya 2 itu saja. Yang lain tidak diberi jalan. Demokrat ingin begitu, tidak bisa. Partai yang lain tidak ada. Tetapi hanya Gerindra dan PKB. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, pileg itu selalu membedakan 2 kelompok partai sebetulnya. Satu kelompok kita sebut partai majemuk, satu lagi kelompok partai yang basis pemilihnya kalangan Islam. Di DPR ini sekarang ada 5 partai majemuk. Ada PDI Perjuangan, ada Gerindra, ada Golkar, ada Nasdem, ada mana lagi? Satu lagi. Demokrat. Dan untuk partai yang pemilihnya berbasis Islam itu ada 4. PKB, PKS, P3 dan PAN. Maka ini penting. Ini kesempatan kelima. Tadi saya sudah menyebut 4 kesempatan. Sekarang kesempatan kelima. Kesempatan kelima adalah, saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman sangat familiar, sangat akrab dengan istilah ini. Efek ekor jas. Efek ekor jas atau kotel efek adalah merembesnya suasana pilpres menjadi suara di dalam pileg. Gus Yusuf, mohon izin saya tidak menunggu Gus Yusuf. Sudah sembarangan ngomong dari tadi. Saya ulang, konten efek adalah merembesnya suasana pilpres menjadi suara di dalam pileg. Itu konten efek. PKB punya survei. Surveinya 78 dapil. Respondennya kalau digabungkan 62.480 orang. Besar sekali. Karena satu dapil, kecuali satu dapil di Banten, jumlah respondennya 800 orang. Ada satu yang 880, jadi jumlahnya 62.480. Apa yang dikatakan oleh survei ini? 61% pemilih di Indonesia ternyata menimang-nimang dan menimbang-nimbang dulu capres dan cawapres, lalu kemudian mereka mencari partai yang akan mereka coblos, yaitu partai yang mengusung capres dan cawapres yang sudah mereka timbang itu. Itulah kotel efek. Itu artinya kotel efek yang terbesar di kalangan partai akan dinikmati oleh Gerindra dan PKB. Dan cerita terbaiknya adalah sejarah kotel efek sejak 2004 memperlihatkan bahwa
PKB harus mengambil untung paling besar, nikmat paling besar, suara paling besar, rembesan paling besar di kalangan partai, kalangan Islam. Oleh karena itu, berulang-ulang saya sampaikan bahwa jangan-jangan 2024 adalah waktu pembuktian ramalan Gus Dur bahwa suatu saat partai ini akan meraih 100 kursi. Amin. Allahu Akbar. Saya ingin tepuk tangan yang lebih meriah. Sekali lagi. Dan kita ulang yang kita yang tadi. Siap? Perubahan. 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 Amin. 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 Bapak-bapak yang ibu-ibu lahir, itu penciptanya Mas Bapak, saya koreksi sedikit. Jadi jangan-jangan 2024 adalah waktu terbuktinya ramalan Gus Dur itu bahwa partai ini suatu ketika akan meraih 100 kursi. Dan Bapak Ibu sekalian, sejarah besar dalam sejarah kemanusiaan selalu berlangsung di dalam hari-hari yang kelihatan biasa. Ini kita biasa ini kumpul di sini segini banyak, PKB mah 2 juta orang juga bisa kumpul. Biasa kumpul di Tegarejo di tempatnya Gus Yusuf. Siapa yang mau kualat tidak datang undangan Gus Yusuf? Gubernur Jawa Tengah. Saya ulangi kata-kata, Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah. Gus Yusuf, amin. Gus Yusuf kan dalam hati sudah mengatakan amin. Karena saya tahu Gus Yusuf mendukung amin. Saya ulangi, inilah kesempatan sejarah yang besar buat PKB untuk menang besar. Dan sekali lagi, jangan menjadi angsa yang membunuh, jangan menjadi orang yang membunuh angsa yang sedang mengerami telur emas. Jangan melewatkan kesempatan besar, kesempatan emas yang tidak di depan mata. Itu kesempatan yang kelima. Saya masuk sekarang ke kesempatan yang kelima. Kesempatan yang kelima buat PKB adalah membangun partai dengan cara yang semestinya, yang barangkali selama ini masih agak kita abaikan. Apa kelemahan PKB? Kelemahan PKB menurut saya adalah PKB itu dekat orang NU, PKB itu dekat umat, PKB itu dekat rakyat. Itu kelemahan PKB. Apa yang semestinya? PKB itu di tengah orang NU, PKB itu di tengah warga, PKB itu di tengah rakyat, PKB itu di tengah umat, bukan sekedar dekat. 2024 insya Allah akan jadi titik balik PKB untuk menggeser posisinya dari sekedar dekat menjadi di tengah. Bapak Ibu saudara-saudara, itu sangat berbeda. Di dekat itu bisa dalam situasi emosional macam-macam. Demonstran ada di dekat polisi, secara emosi mereka tidak saling terlihat. Polisi harus menghadap demonstran, demonstran harus melewati halaman polisi. Di dekat. Tetapi demonstran di tengah polisi atau polisi di tengah demonstran itu artinya mereka melebur menjadi satu. Mereka menjadi bagian dari sesuatu yang bersama-sama memperjuangkan sesuatu. Itulah yang belum dituntaskan PKB. Kesempatan sejarah akan datang kalau Ketua Umum PKB jadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena saya yakin teman-teman PKB sekarang sedang menyusun langkah yang paling tepat untuk membuat pasangan ini bukan sekedar berpasangan untuk menang 2024, tetapi untuk menjadi pemimpin amanah sampai akhir masa jabatannya
Itu kan penting sebetulnya. Dito. Kehormatan seseorang akan terlihat ketika kekuasaannya hilang. Jangan salah. Kehormatan seseorang tidak bisa dilihat ketika dia berkuasa, karena semua orang berusaha menjilatnya. Semua orang berusaha untuk membuat dia senang, karena kekuasaannya akan membuat kenikmatan berbalik sama pada dia. Tapi kehormatan seseorang akan kelihatan ketika dia tidak berkuasa. Dan kita diminta untuk melakukan itu, untuk meniru sifat Allah. Ini ada Gus Yusuf, ada para kiai, nggak apa-apa lah. Sekali-kali saya keluarkan ayat warisan madrasah ibtidaiyah saya yang seperti itu. Di ujung surat Asy-Syaff ayat yang pertama ada frase, anak kalimat yang sangat penting. Azizul Hakim. Subhanallahi ma fis samawati. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa huwa al-azizul hakim. Wa huwa al-azizul hakim. Azizul Hakim. Aziz dan Hakim. Sang Maha Perkasa, Sang Maha Bijaksana. Itu melekat bersamaan dalam sifat Allah. Tapi kita manusia, kalau lagi aziz, kita enggak hakim. Ketika sudah tidak aziz, baru hakim. Lihat pidato orang. Kalau sedang berkuasa, mengeluarkan kebijakan, tidak bijaksana. Tapi ketika kekuasaannya sudah lewat, dia berpidato, dia kritik habis-habisan yang sedang berkuasa, dan kelihatan betul dia bijaksana. Tapi dia sudah tidak aziz. Keperkasaan hilang, bijaksana muncul. Kebijaksanaan ada, kekuasaan tidak di tangan. Maka menurut saya ini kesempatan PKB memperlihatkan Azizul Hakim atau Azizul Hakim. Berkuasa bijaksana. Dengan PKB punya ketua umum yang wakil presiden, Bapak Ibu dan teman-teman punya kesempatan untuk membuktikan bahwa PKB memang ingin ada di tengah rakyat. PKB ingin ada di tengah umat. PKB ingin ada di tengah keluarga tani. Dengan cara jadikan 5 tahun ke depan setelah kemenangan itu sebagai perlombaan menuju kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Astagfirullah. Jadikan 5 tahun ke depan itu sebagai pembuktian bahwa berpartai itu memanggul amanah untuk membuat kemakmuran dan keadilan terjadi pada rakyat, umat dan warga bangsa. Bayangkan kesempatan emas itu kalau diambil, maka saya yakin PKB akan mengalami transformasi luar biasa. 2024 insya Allah PKB mencapai satu hal yang sudah berbulan-bulan yang lalu, dari awal tahun yang lalu sering saya doakan di dalam tempat. Mendekat ke nomor 1 menuju 100 kursi. Saya sampaikan berulang-ulang semenjak bulan Januari saya bersama-sama dengan pimpinan PKB sering duduk bareng, diperkuat kemudian oleh survei 78 tadi. Inilah kesempatan PKB mendekat ke nomor 1 menuju 100 kursi. Itu artinya kalaupun takdir belum membuat PKB menang di nomor 1, mendekat ke nomor 1. Nomor 2 sebisa mungkin. Meleset-melesetnya nomor 3 itu meleset banget. Menurut saya, mari kita cita-citakan PKB nomor 1 2024. Karena kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit, sehingga sekalipun engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Allahu Jadi Akbar. cita-citanya jangan nomor 2, cita-citanya jangan nomor 3, cita-citanya nomor 1. Kalau jatuh, jadi nomor 2. Itulah yang dimaksud Bung Karno. Inilah kesempatan emas PKB. Maka 2029, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tidak ada cerita jika Allah menakdirkan 2024. Amin. PKB menang. Amin. Sesuai dengan target teman-teman PKB di mana-mana seluruh Indonesia 2029, jangan tanggung-tanggung. Presiden. Biarkan 5 tahun dari 2024
Kita saling doakan saja, setiap orang jadi yang terbaik di tempat masing-masing. Jangan terlalu keras mendoakan orang lain jadi menteri sampai lupa mendoakan diri sendiri menang kursi. Itu penting di kaum ini. Jadi mari kita saling doakan. Itu yang penting. Terakhir ini Gus Imin sudah akan datang. Jadi saya harus akhiri. Oh, berapa menit? 5 menit. Baik.